Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudari-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Polly dan Katarina Endag Lestari dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma, apa kabar? Baik-baik aja, puji Tuhan. Iya, Oma kelihatan sehat dan senyumnya luar biasa. Oma, hari ini kami ingin mendengarkan cerita Oma tentang Santo Arsenius Agung. Mungkin Oma bisa menceritakan sedikit mengenai beliau? Santo Arsenius Agung dilahirkan di Roma pada tahun 350 Masehi. Setelah kedua orang tuanya meninggal dan salah satu saudarinya menjadi seorang biarawati, maka Santo Arsenius memutuskan untuk menjadi seorang politikus sebab ia adalah seorang yang sangat jenius dan sangat bijaksana. Di bawah pimpinan seorang kaisar yang bernama Theodosius di Konstantinopel. Tetapi dalam perjalanan karirnya, ternyata dia dipilih untuk menjadi guru besar dan seorang tutor untuk putra mahkota yang bernama Arkandius dan adiknya Honorius. Dengan jabatan ini, maka kehidupannya sangat mewah dan dia berpenghasilan sangat besar. Oleh karena itu hidupnya selalu berfoya-foya bersama-sama dengan temannya. Dengan berjalannya waktu, ia merasa bahwa apa yang sudah dikerjakannya, yaitu bersenang-senang, menghamburkan banyak kekayaannya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, tidaklah membuat dia menjadi tenang dan damai di dalam hatinya. Setelah ia berenung berhari-hari, dia menyadari ternyata harta, kemewahan, dan kedudukan itu tidaklah mutlak menjadi persyaratan untuk dia hidup bahagia dan tenang di hari-hari masa kejayaannya tersebut. Mungkin Oma bisa ceritakan sedikit karena dia tidak merasa tenang meskipun udah punya uang banyak, jabatan juga bagus. Apa yang menurut cerita ini yang merubah jati dirinya untuk menjadi orang kudus? Oleh karena itu ia mulai mengubah cara hidupnya. Jauh dan bertolak belakang dengan kehidupan kemewahan. Dia banyak merenung dan mempertanyakan kehidupan rohaninya itu mau dibawa kemana. Setelah itu ia mendapat jawaban bahwa harta, kedudukan itu ternyata adalah suatu kesia-siaan. Betul. Saya dengar juga ya Oma ya, dia menemukan di kitab Matius ayat yang sangat bagus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, ya betul ya Oma ya? Iya. Jadi jawaban dari Tuhan waktu dia itu berdoa dengan menangis terseduh-seduh, Tuhan bersabda, apa gunanya mendapatkan seluruh dunia tapi hidupnya tidak bahagia dan dia akan kehilangan nyawanya. Sehari kemudian dia lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya yang semula sebagai tutor dan sebagai guru besar dari putra mahkota. Ia berlayar ke Alexandria di Mesir untuk bergabung dengan para petapa di tengah gurun pasir. Ya. Untuk bermati raga, untuk mencari jawaban
sebenarnya apa tujuan dari hidup manusia itu di dunia ini. Menjadi manusia baru yang kudus dan rendah hati ya Oma ya? Iya, jadi setelah dia demikian sudah ada di padang gurun dengan bermati raga, dengan banyak berdoa di dalam keheningan dan sebagainya itu, ia menjadi lebih kudus secara spiritual dan dia menjadi lebih rendah hati. Oleh karena itu pada tahun 434 Masehi Tuhan menjawab pertanyaannya. Arsenius, carilah sebuah tempat yang lebih sunyi, karena keheningan itu adalah kunci keselamatan. Dengan patuh dia mengikuti nasihat dari Tuhan itu. Ia lalu bergabung dengan para petapa, ada di gurun pasir, bermati raga, mencari keheningan. Oleh karena itu kehidupan spiritualnya menjadi bertumbuh dan berkembang. Iya. Dan juga melakukan banyak mujizat ya Oma ya? Iya. Karena itu dia mendapat suatu karunia, suatu mujizat di mana ia menjadi seorang penyembuh untuk segala penyakit, dan banyak masyarakat di sekitarnya itu meminta petunjuk rohani, kehidupan rohaninya yang lebih baik. Bahkan sebab ia tidak suka dan dia bukanlah seorang yang banyak bicara, ia juga memperoleh suatu karunia bahwa dengan telepati saja maka orang-orang yang datang untuk berobat, orang-orang yang minta nasihat kehidupan rohaninya, terjawab semuanya. Oleh karena itu berita itu tersiar di tengah-tengah gurun dan banyak orang datang mencari dia. Tetapi Santo Arsenius selalu dia berpindah-pindah tempat, masuk lebih dalam ke dalam gurun pasir, mencari tempat-tempat yang lebih sunyi sehingga kehidupan rohaninya itu lebih bertumbuh dan berkembang. Sehingga pada suatu saat ia merasa bahwa ia harus menghayati kebersamaannya dengan Tuhan, dan ia selalu mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Setelah 55 tahun dia berkelana di gurun pasir itu, akhirnya dalam usia 100 tahun ia wafat sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang yang dapat membuat suatu mujizat dan memberi tuntunan kehidupan rohani bagi banyak masyarakat. Luar biasa. Benar, Santo Antonius ini menginspirasi kita bahwa kehidupan serba kecukupan dan penuh harta itu tidak membuat hati kita selalu tenang ya Oma ya. Iya. Dan dia berani keluar dari zona nyaman untuk meninggalkan harta dan sahabat-sahabatnya, menempuh hidup rohani untuk menjadi orang kudus dan rendah hati. Begitu ya Oma? Iya. Sangat menginspirasi. Sekian acara Oke hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Santo Artenius, Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di acara Oke hari ini episode berikutnya.